Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Saskia Rani dengan NIM 40424002, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur dari teks anekdot yang telah saya buat. Teks anekdot yang saya buat ini berjudul Tanah Gobmaris Bergoyang. Yang pertama ada pengenalan. Cerita ini dimulai dengan menggambarkan desa Gobmaris, sebuah desa yang berada di bawah kaki Gunung Slamet dengan suasana yang indah dan memukau. Pagi itu, suasana desa terasa damai. Warga melakukan rutinitas seperti biasanya dan tidak ada yang menyadari bahwa tanah di bawah desa tersebut itu sedang bergerak secara perlahan. Getaran kecil dan prabot yang bergeser itu hanya disangka angin iseng. Yang kedua ada alur atau permasalahan. Permasalahan ini muncul saat menjelang siang dan tanda-tanda bahaya itu semakin jelas karena ada seorang ibu-ibu yang merasakan bahwa rumahnya itu terasa berjalan mundur dan atap dapurnya itu tiba-tiba roboh. Saat itu juga ada seorang bapak-bapak yang baru saja pulang dari rantauan itu mendapati rumahnya yang hancur. Warga yang mendengar hal tersebut itu panik dan berlarian untuk menyelamatkan barang-barang seadanya. Dan berita tanah longsor ini menyebar luas karena status ibu-ibu tadi yang merasakan rumahnya itu mundur. Terus yang ketiga ada klimaks. Sore harinya PPDB datang dan langsung membuat posko, tetapi warga di sana itu dilanda kebingungan dan keputusasaan karena mereka tidak tahu penyebab dari tanah longsor tersebut. Terus mereka itu terus mencari penyebab tanah gerak itu meskipun cuaca sedang panas. Nah, setelah 1 minggu penyelidikan, hal tersebut itu terungkap bahwa penyebab tanah gerak itu adalah karena penambangan ilegal yang dilakukan di kecamatan sebelah. Sebut saja Kecamatan Jongton yang dilakukan oleh Pak Bambang. Nah, Pak Bambang ini sebagai owner dari penambangan ilegal itu. Warga yang mendengar itu sangat marah besar karena penambangan itu telah merusak tanah yang berada di desa Gobmaris. Yang keempat, ada penurunan masalah. Ya, warga mulai melontarkan sindiran pedas atas keserakahan Pak Bambang. Saat itu mereka juga menuntut pertanggungjawaban dari Pak Bambang. Tetapi Pak Bambang justru memberikan alasan yang tidak masuk akal dan menganggap tambang miliknya itu penting untuk ekonomi warga. Hal itu membuat kemarahan warga itu semakin meningkat. Terus pas 3 hari kemudian warga itu mendatangi kembali tempat tambang dan rumahnya itu, tetapi Pak Bambang tidak ada, ternyata dia kabur. Terus yang kelima ada penyelesaian masalah. Warga menyadari bahwa tanah mungkin bisa kembali pulih, tetapi luka akibat keserakahan Pak Bambang itu tidak akan sembuh semudah itu. Lubang tambang bisa ditimbun, tetapi kepercayaan warga sulit kembali seperti semula. Cerita ini ditutup dengan sindiran bahwa bahkan lubang tambang pun seolah menunggu Pak Bambang pulang, menggambarkan betapa dalamnya dampak perbuatan dari Pak Bambang itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.